Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas filsafat komunikasi yang berjudul Refleksi Filsafat Komunikasi Homofili dan Heterofili yang beranggotakan saya Supriya, Saya Septika Runisa. Saya Keilani Bunga Asnita. Dan saya Victoria Kusumosidi. Pengertian homofili dan heterofili. Secara harfiah, homofili memiliki arti komunikasi dengan orang yang sama. Homofili adalah suatu keadaan interaksi antara pasangan perorangan yang memiliki kesamaan dalam sifat, contohnya nilai, status sosial, kepercayaan, dan lain sebagainya. Sedangkan heterofili merupakan kebalikan dari homofili, yaitu suatu keadaan berinteraksi antara pasangan, orang-orang yang komunikasinya berbeda dalam sifat tertentu. Communication, Diversity, and Ethics in Higher Education. Dalam kaitannya dengan komunikasi, etika komunikasi mencakup segala nilai dan norma yang menjadi standar dan acuan manusia dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang pertama, ada etika umum. Etika umum adalah etika yang membahas mengenai kondisi dasar dan umum tindakan manusia secara etis. Yang kedua, ada etika khusus. Kebalikan dari etika umum yang bersifat general, etika khusus adalah etika yang mencakup prinsip-prinsip pada bidang kehidupan tertentu. Etika khusus ini erat kaitannya dengan peran, profesi, atau bagian tertentu dalam masyarakat. Karena komunikasi merupakan salah satu hal yang krusial dalam kehidupan manusia, maka penting bagi kita untuk memahami mengenai etika komunikasi. Tanpa adanya etika komunikasi, dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahpahaman, pertengkaran, perselisihan, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa etika berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lihat keadaan calon lawan bicara. Yang kedua, ramah dan sopan. Dan yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Sedangkan keberagaman ditujukan untuk mengurangi diskriminasi dan mempromosikan kesetaraan kesempatan dan hasil bagi semua kelompok. Selanjutnya adalah Timinka Benevolent Sentiment as Ground for Communication Ethnic. Menurut Joseph Cochrane, etika adalah sebuah upaya untuk mencapai pemahaman moral dasar kita dari perspektif pengalaman manusia kita yang paling primordial. Daniel Verducci menjelaskan bahwa Timinka menyajikan posisi Heim praontologis, di mana Heim menghasilkan diri sendiri dan bergenerasi dari sudut pandang ini. Pengertian moral adalah aspek dari status manusia dalam fenomenologi kehidupan Timinka. Menurut Timinka, ukuran atau penilaian adalah prinsip memberikan setiap hak mereka dan terjadi melalui penilaian tindakan, perasaan, gerakan, dan sikap dalam situasi transaksional. Nah, Timinka ini merupakan salah satu filsuf yang ada di Amerika Serikat. The Ethical Challenge of Friendship in Interpersonal and Mexican-USA Relation. Etika komunikasi interpersonal berbeda dari bentuk komunikasi lainnya dengan menitikberatkan hubungan antar orang lain. Pemahaman khusus untuk interpersonal komunikasi ini mengarah ke hubungan yang baik. Pembahasan dalam bab ini mengajurkan bahwa amanah komunikasi interpersonal yang tersirat berubah menjadi komunikasi interpersonal yang terbuka untuk menjaga kebaikan. Titik fokus dalam pandangan interpersonal cukup mudah tetapi menuntut bagaimana seorang saling mendukung, meningkatkan, dan memelihara hubungan antar dua orang. Sejarah hubungan Meksiko-USA sudah berlangsung sejak tahun 1800-an. Amerika cukup keras dalam menyikapi isu-isu dari Meksiko, contohnya imigran gelap dan peredaran narkotika secara gelap. Imigran gelap asal Meksiko yang berpindah ke Amerika Serikat tidak hanya karena fokus internal, tetapi juga faktor eksternal. Budaya dari kedua negara tersebut berbeda. Di Amerika, penggunaan narkoba merupakan salah satu tindakan negatif, sedangkan di Meksiko, narkotika digunakan sebagai obat dan dilegalkan oleh pemerintah. Resolusi penyesalan. Resolusi penyesalan adalah cara untuk menemukan solusi damai bagi dua pihak atau lebih dalam kasus ketidaksepahaman di antara mereka.
Ketidaksepahaman tersebut dapat bersifat pribadi, finansial, politik, dan emosional. Tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa sengketa itu ada dan melibatkan pihak-pihak yang bersangkutan serta mampu menyelesaikan secara efektif. Mengenai pembahasan studi kasus di kelompok kami, rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Rasisme itu kerap terjadi di Indonesia, salah satunya kasus rasisme yang ada di Surabaya pada tahun 2020. Awal mula kejadian munculnya dugaan perusakan bendera merah putih yang dibuang ke solokan asrama mahasiswa Papua Jalan Kalasan, Surabaya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kejadian itu lantas direspon oleh aparat gabungan dan ormas reaksioner dengan mengepung asrama mahasiswa Papua. Sebanyak 43 mahasiswa di asrama mahasiswa Papua Jalan Kalasan, Surabaya dikepung, dipersekusi, dimaki dengan ucapan rasisme dan diancam oleh oknum TNI, aparat kepolisian, Satpol PP, dan ormas reaksioner pada 16 Agustus 2020. Mereka merasa bahwa apa yang dilakukan oleh aparat negara sangat tidak adil. Mereka meminta keadilan kepada pemerintah bahwasannya wilayah Papua harus disamaratakan dengan wilayah lain. Dari kasus tersebut, moral dan etika seorang manusia sangatlah penting, karena kita sebagai warga negara Indonesia harus saling menjaga kesatuan dan persatuan. Oleh karena itu, kita harus menjadi seseorang yang kreatif dan memiliki prinsip atau kepercayaan seperti apa yang dijelaskan oleh Anna Timingka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.